Halo Bunda Indonesia, di era modern yang berkembang pesat seperti sekarang ini, di mana semuanya dituntut serba cepat dan praktis, mungkin sering terbersit keraguan di benak Bunda. Mampukah saya bisa menyusui bayi saya? Bukankah banyak ditawarkan di luaran sana cara yang diklaim lebih praktis dan diklaim pula kandungannya sama dengan air susu ibu? Tetapi ada satu hal yang sudah menjadi kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa air susu ibu adalah anugerah Tuhan yang paling berharga bagi bayi-bayi mungil ini. Agar para bunda sukses dalam memberikan ASI eksklusif, kami menerapkan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Mari kita ikuti satu persatu langkahnya. RSIA Kendang Sari yang terletak di Jalan Kendang Sari 38 dan yang berada di Middle East Ring Road atau MER Surabaya memiliki kebijakan peningkatan air susu ibu secara tertulis. Sejak awal berdiri, kebijakan tersebut disosialisasikan kepada semua staf, karyawan, dan petugas kesehatan yang berada di RSIA Kendang Sari. Mengapa ASI harus diperjuangkan? Karena 10,8 juta balita meninggal setiap tahunnya. Dan setiap hari ada 44.000 ibu hamil yang meninggal saat melahirkan atau masa nifas. Dengan ASI eksklusif, kita bisa membantu bunda dan bayi mungilnya terhindar dari ancaman kematian. RSIA Kendang Sari ini mempunyai satu prinsip all about breastfeeding. Bagi kami, RSIA Kendang Sari berkomitmen sangat kuat untuk menjadikan ASI sebagai makanan yang terbaik bagi bayi-bayi Indonesia. Kebijakan ini menjadi garansi dan komitmen dalam perlindungan terhadap bayi untuk memperoleh hak ASI eksklusif dari sang ibu, menjadi panduan tenaga kesehatan RSIA Kendang Sari dalam memberikan dukungan serta edukasi bagi para ibu tentang pentingnya ASI secara eksklusif. Jadi kami jajaran direksi dan manajemen serta karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari akan senantiasa mendukung, mensupport, membantu sepenuhnya keinginan ibu-ibu sekalian untuk melaksanakan program ASI eksklusif, IMD, dan rawat gabung dengan sepenuh hati. Selama ini 10 langkah menuju keberhasilan menyusui di RSIA Kendang Sari didukung oleh tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pemberian ASI. Kami senantiasa memberikan sosialisasi atau yang kami sebut pelatihan manajemen laktasi secara berkala dan rutin tentang pentingnya ASI bagi bayi pada seluruh karyawan kami. Kami mendukung para ibu dengan sepenuh hati untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi, dengan mendidik seluruh karyawan kami, baik dari medis maupun non-medis, untuk memiliki visi yang sama dan semangat yang sama, agar bayi-bayi yang lahir di sini memperoleh haknya mendapatkan ASI dari ibunya. RSIA Kendang Sari memiliki antenatal care sebagai fondasi pelaksanaan langkah ketiga. Ibu hamil mendapatkan pantauan atas perkembangan kehamilan. Para dokter spesialis kandungan kami memberikan informasi lengkap tentang inisiasi menyusu dini atau IMD dan ASI eksklusif. Para ibu hamil atau ibu yang sudah melahirkan bisa mengakses informasi khusus seputar ASI oleh para konselor laktasi. Para dokter dan petugas kesehatan dengan segenap hati akan memberikan edukasi tentang pentingnya ASI. Edukasi yang intensif ini akan memberikan perlindungan kepada ibu dari gencarnya produk susu formula dan produk bayi lainnya. Inisiasi menyusu dini atau IMD adalah salah satu program kami agar pemberian ASI eksklusif berjalan sempurna. IMD adalah proses pengikatan tali cinta bayi kepada ibu melalui kontak kulit segera setelah lahir. IMD dilakukan pada semua proses persalinan,
baik persalinan spontan maupun persalinan dengan operasi sesar. Seluruh tim dokter, baik dokter kebidanan kandungan, dokter anestesi, maupun dokter anak serta seluruh tim medis senantiasa mendukung pelaksanaan IMD baik di ruang bersalin maupun di ruang operasi. Sampai saat ini, hampir 95% bayi-bayi yang lahir di RSIA Kendang Sari mendapatkan haknya untuk menyusu dini pada ibunda tercintanya. Bayi-bayi yang lahir di RSIA Kendang Sari ini hampir keseluruhan dia begitu setelah lahir langsung di IMD-kan, baik dia yang lahir spontan maupun yang lahir dengan operasi. Nah, tugas kita sebagai tenaga kesehatan di sini adalah memberikan support bagi mereka. Kami sebagai dokter anestesi bertanggung jawab membuat ibu seaman dan senyaman mungkin. Pada saat ibu sedang dioperasi, ibu dan bayi tetap bisa melakukan inisiasi menyusu dini karena dokter anestesi dan dokter anak akan terus memantau kondisi ibu dan bayi. Jadi para ibu di Indonesia jangan terlalu khawatir pada proses persalinan SC dan pasca operasi karena sesungguhnya tidak ada kendala untuk melakukan IMD meski operasi SC sedang berlangsung maupun pasca operasinya. Setelah bayi lahir, para perawat dan konselor laktasi kami selalu siap membantu para ibu untuk bisa menyusui bayinya, mendampingi mereka dengan tekun dan hangat menghadapi segala kesulitan ibu dalam memposisikan dan melekatkan bayi pada payudara ibu. Ketika para ibu memiliki masalah dalam proses menyusui, kami menyediakan klinik laktasi. Para konselor laktasi dengan sabar akan memberikan solusi, pelatihan simulasi, dan posisi menyusui serta informasi tentang nutrisi bagi para ibu yang memiliki masalah dalam menyusui. Pada awalnya, terkadang kami menjumpai para ibu yang tidak percaya diri bisa menyusui bayinya. Posisi dan pelekatan penting bagi keberhasilan menyusui yang mungkin oleh masyarakat dianggap sepele. Karena bila posisi dan pelekatan kurang benar, akan menyebabkan puting lecet, bayi tidak bisa menghisap dengan baik, mudah lepas sehingga bayi akan rewel dan membuat ibu stres dan produksi ASI menurun. Hampir semua bayi yang lahir di sini mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir hingga keluar dari rumah sakit. Hanya 3,6% bayi yang lahir di RSIA Kendang Sari yang terpaksa mendapatkan asupan selain ASI karena indikasi medis, dan hanya 2,5% yang mendapatkan asupan selain ASI karena alasan tertentu. Keyakinan kami adalah dengan perhatian, dukungan, dan perlindungan akan memotivasi para ibu untuk berhasil memberikan ASI-nya secara eksklusif. Imunoglobulin A secretory, laktoferin, dan lisosim akan membentengi bayi dari ancaman infeksi bakteri dan virus. Beberapa protein seperti HSP70 atau heat shock protein 70 yang hanya bisa didapatkan pada kolostrum ASI akan melindungi bayi-bayi mungil ini dari kerusakan permanen pada otak. Pada bayi prematur, kami menganjurkan metode KMC atau Kangaroo Mother Care. Pada metode tersebut, bayi akan melakukan kontak kulit dengan ibu dengan menggunakan pakaian khusus. Perawatan metode kangguru akan memberikan lingkungan yang paling baik dan menjaga suhu tubuh bayi agar tetap normal. Seringkali orang tua dengan mudah memberikan susu formula pada bayi mereka. Padahal sebenarnya sebagian besar bayi tidak memerlukan makanan selain ASI. Kecuali bayi memiliki indikasi medis seperti kita dapatkan bayi dengan berat badan yang besar yang bisa menimbulkan terjadi penurunan yang mendadak daripada kadar gula darahnya. Kita akan tetap mengupayakan ASI eksklusif semaksimal mungkin. Apa sih bahayanya yang harus kita pikirkan apabila kita memberikan makanan selain ASI? Akan meningkatkan resiko alergi, ada resiko infeksi seperti diare, dan juga membuat bayi akan kenyang sehingga tidak ada usaha untuk menghisap ke ibu. Maka gagallah kita memberikan ASI eksklusif ke bayi.
Ikatan perasaan yang kuat akan menyebabkan ibu ingin bersama bayinya setelah proses melahirkan. Oleh karenanya, kami menerapkan rawat gabung ibu dan bayi selama 24 jam, segera setelah proses melahirkan, di mana ibu dan bayinya berada di dalam ruangan yang sama. Alasan saya untuk memilih RSIA Kendang Sari karena di sini saya mendapat input dari berbagai teman bahwa di sini adalah rumah sakit yang pro ASI. Lalu setelah itu ketika pertama melahirkan, di sini juga dilakukan inisiasi menyusu dini, yaitu di mana bayi belajar menyusui ke kita ya. Nah setelah itu, setelah melahirkan, kita juga dilakukan rawat gabung di mana saya dan bayi dan juga keluarga bisa berada di dalam satu ruangan sehingga ada support dan juga belajar menyusui bisa secara langsung. Para ibu akan mendapatkan informasi lengkap tentang tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bayi sedang lapar. Para perawat konselor laktasi kami akan senantiasa memotivasi dan menuntun untuk menyusui bayinya sesering mungkin dan selama bayi mau. Para ibu akan mendapatkan tips seperti menyusui bayinya saat payudara ibu terasa penuh. Pemberian botol DOT atau empeng akan memberikan resiko kepada bayi. Resiko tersebut diantaranya bayi akan malas atau tidak mau menyusu kepada ibunya. Bahaya penggunaan botol DOT dan empeng adalah bayi akan mengalami bingung puting, yaitu bayi terbiasa minum dengan mudah dari botol DOT sehingga tidak mau menyusu langsung dari ibu. Kemudian bisa terjadi kontaminasi kuman pada botol DOT dan empeng karena sulitnya air bersih dan cara sterilisasi yang salah. Di samping itu, botol DOT dan empeng yang beredar di pasaran belum tentu memiliki kualitas food grade. Antusiasme dan semangat para ibu yang telah melahirkan di RSIA Kendang Sari untuk terus berbagi pada para ibu lainnya tentang keberhasilan mereka menyusui merupakan cikal bakal berdirinya kelompok pendukung ASI yang diberi nama KMC atau Kendang Sari Moms Club. Beberapa kegiatan kelompok pendukung ASI yang sudah kita laksanakan antara lain itu breastfeeding campaign atau kampanye ASI dan juga seminar ASI. Nah di sini kami tuh nggak menyangka ternyata banyak sekali peserta yang antusias. Poin pentingnya adalah kita harus tetap fight, kita harus tetap semangat dan percaya diri untuk memberikan ASI. Jadi kelompok pendukung ASI di sini adalah wadah yang tepat untuk kita berbagi dan saling mensupport satu sama lain. Jadi selain buku yang sudah kami tulis seminar tentang ASI, kami juga mengadakan seminar makanan pendamping ASI atau empasi dengan cara memasak yang benar dan bukan menggunakan produk instan. Dalam seminar itu juga kami memberikan tips-tips makanan yang sehat dan baik buat bayi kita. Jadi para bunda jangan ragu, ASI dini, ASI saja, ASI terus. Telah dilakukan penelitian bahwa peran ayah merupakan faktor penentu dari keberhasilan ASI eksklusif. Untuk kesuksesan ASI itu bukan cuma masalah ibu saja. Kita sebagai ayah mesti ambil peran dalam kesuksesan ASI eksklusif. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa pijit punggung istri ketika capek untuk memperlancar produksi hormon oksitosin sehingga produksi ASI bisa lancar. Peran suami saya adalah dia bisa pasang badan ketika lingkungan saya seperti mertua, keluarga besar itu menyarankan untuk menambah susu formula. Dan suami saya ini bisa menerangkan kepada mereka semua bahwa ASI saja cukup, gitu. nggak usah pakai susu formula, dan itu berhasil. Iya, jadi para ayah lakukan sesuatu. ASI adalah hak bagi setiap bayi, sehingga kami di RSIA Kendang Sari sangat mendukung 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Dengan 11 tenaga konselor ASI dan pelatihan manajemen laktasi internal berkala, kami berusaha melaksanakan 10 langkah tersebut sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Semua bukan tanpa kendala, tetapi dengan semangat dan motivasi agar ibu-ibu memberikan ASI sebagai hadiah terindah untuk buah hati mereka. Kita harapkan generasi Indonesia lebih sehat dan berkualitas.
Ini adalah sekilas kisah tentang perjuangan kami membantu para ibu memberikan ASI eksklusif bagi bayi, memberikan hak bayi untuk mendapatkan yang terbaik dari ibunya. Kami akan senantiasa mendukung ibu dengan sepenuh hati agar bisa menyusui bayinya demi masa depan ibu dan buah hati yang lebih baik.